Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita kedatangan tamu lagi nih. Ya, benar dari Mas. Kota Pekanbaru ya. Kota Pekanbaru. Kayaknya kan belum kenalan ya. Ya. Tadi kalau saya udah kenalan, Mbak Reva kayaknya belum kenalan semuanya nih ya. Ya, kita kayaknya pengen kenalan dulu nih, Bapak Ibu. Ya, nanti silakan diperkenalkan diri. Selamat datang di Pusat Pasar Kerja. Atau kita sebutnya Pasker ID. Kita branding kita namanya Pasker ID. Nah, jadi selamat datang di Pasker ID. Semoga bisa nyaman ya, nyaman dulu lah yang pertama. Insya Allah ya. Nanti ke depannya silakan untuk bisa kita berdiskusi lebih lanjut. Nah, untuk pertama kali ini nih, Pak Kadis dan juga beserta jajaran, boleh perkenalkan diri dulu nggak? Bahwa pasukan ini siapa aja nih Pak? Coba kita biar jobers di teman-teman kita di dunia maya ini tahu semua. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Mas Sigit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kami berkunjung ke Pusat Pasar Kerja ini karena ini menjadi salah satu rujukan kami Pak. Ya. Termasuk ide-ide inovasi yang sudah dilakukan di Pusat Pasar Kerja ini. Kiranya dapat memacu kami bagaimana kami meningkatkan kinerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Saya Kadis Naker ya, saya membawa anggota ya, saya Samsuir SH MIP CGCAE Pak. Apa tuh Pak? CGCAE itu sertifikasi pengawasan. Oke. Yang sudah dikeluarkan oleh BPKP Pak. Ya, BPKP. Ya. Kemudian kami juga membawa anggota, ada Bu Yunila. Bu Yunila ya, selamat datang Bu Yunila ya. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Baru ya Bu Yunila ini baru ya? Baru Pak, ini baru. Masih fresh. Marif. Masih semangat. Tenaga baru, Pak. Semangat baru juga. Semangat baru juga, amin. Dan kami juga baru Pak, baru sejak awal Februari bergabung di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Ya. Kemudian juga ada, ini orang lama nih Pak. Paling senior paling senior di Dinas Tenaga Kerja ya, mereka menamakannya ini sebagai suhu Pak di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Pak Rahim ya, Abdur Rahim ya. Sekarang menjabat sebagai kepala bidang penempatan tenaga kerja. Oke. Mungkin itu Pak perkenalan. Perkenalannya segitu kali ya Mas Sigit ya. Kalau kita boleh tahu nggak nih Pak, kita sharing-sharing aja ya. Kalau dari Pekanbaru ini sendiri, ada nggak sih ide kedepannya mengenai layanan pasar kerja yang akan diberikan atau akan diselenggarakan di sana? Baik mungkin inovasi atau strategi atau apapun. Silakan Pak. Kami seperti saya sampaikan tadi, banyak inovasi kami itu mendapatkan inspirasi dari Pusat Pasar Kerja ya. Alhamdulillah. Salah satu adalah bagaimana kami bisa meningkatkan pemanfaatan bursa kerja melalui aplikasi online, Pak. Oh, siap. Di Kota Pekanbaru kita sebenarnya sudah memiliki sudah ada aplikasi info kerja di Snaker Kota Pekanbaru. Iya, lokal. Lokal. Tetapi mungkin inovasi ini, aplikasi ini belum sepenuhnya bisa mengakomodir antara pencari kerja, kemudian yang pemberi kerja, serta lowongan yang ada di Kota Pekanbaru. Yang terutama adalah aplikasi kami ini kan belum terintegrasi Pak dengan pusat. Karena kita tahu semua bahwa berhasilnya suatu program kegiatan itu tentu adanya data yang valid. Betul. Ya. Satu data. Satu data. Dan ini yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sekarang. Satu data nasional. Kita harus memiliki satu data, antara sektor yang satu dan sektor lain itu tidak memiliki data-data yang berbeda. Tidak double data. Tidak double data ya. Kami melihat aplikasi Siap Kerja yang digagas oleh Kementerian Tenaga Kerja, khususnya kami setelah mendapatkan informasi dari Pasker ID ini bahwa aplikasi Siap Kerja ini bisa menjadi basic satu data untuk
ketenagakerjaan seluruh Indonesia. Ya. Dari sinilah kita akan dapat memberikan kebijakan-kebijakan atas data yang dihasilkan dalam aplikasi satu data di dalam database di dalam siap kerja tersebut. Ini akan kami coba integrasikan. Sebenarnya selama ini Mas Sigit, Bu Reva, ya, kami sudah menjalankan aplikasi ini dengan sebaik mungkin. Kami sudah sosialisasikan juga, dan ini job fair kemarin pun dipakai. Job fair kemarin juga kami pakai, ya. Sehingga ini tidak asing lagi bagi kita. Ya, tidak asing lagi bagi kita. Tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita sinkronisasi lagi, ya, antara integrasikan, kita sinkronisasi lagi sehingga satu data itu betul-betul bisa kita wujudkan. Ya, amin. Amin. Ini mungkin Pak. Selain itu kami juga lagi, Pak? di Kota Pekanbaru berupaya bagaimana kita bisa dekat dengan customer kami lah, istilahnya customer kan, layanan kami. Mendekatkan itu layanan. Pencari kerja, ya. Mendekatkan layanan. Cari kerja, kita selalu mensosialisasikan dan mengundang stakeholder yang terkait dengan upaya-upaya mengatasi lapangan kerja ini, ya. Itu program kami tiap minggu kita mengadakan coffee morning. Nah, itu siapa yang datang coffee morning itu? Kita lebih kepada pengusaha, Pak. Ya, pada dunia usaha. HRD, ada juga yang manajer, direktur, ya, yang datang, ya. Direktur yang datang, kita mengundang mereka, kita meminta masukan mereka. Dan juga kita menyampaikan bahwa bagaimana kita bersama-sama mengatasi angka pengangguran yang ada di Kota Pekanbaru. Mungkin itu bisa, mungkin Pak Rahim juga menambahkan. Baik, seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, salah satu masalah yang sangat mendasar di Kota Pekanbaru di bidang tenaga kerja itu adalah masih tingginya tingkat pengangguran. Angka tingkat pengangguran terbuka kita di tahun 2022 itu mencapai 6,42%. Padahal ini udah menurun ya dari 21 itu tapi mencapai 8,29%. Setelah Covid ya. Setelah Covid. Covid kan naik tuh kemarin. Naik, ya itu setelah Covid berarti menurun. Dan itu kebetulan bersempena dengan Pak Kadis masuk ke Disnaker. Artinya salah satu keberhasilan Pak Kadis. Jadi angka tingkat pengangguran terbuka ini di atas tingkat pengangguran terbuka nasional dan provinsi. Nasional kita berkisar 5 ya, 5,9, dan provinsi itu berkisar 4,2%. Itu udah banyak turun, Pak. Tahun 2021 8%, Pak, ya. 8,29%. Akibat dampak COVID itu. Artinya berbagai program kita lakukan dalam mengatasi masalah pengangguran itu. Baik itu di penempatan di sektor formal maupun di perluasan kesempatan kerja, penciptaan wirausaha baru. Di penempatan tenaga kerja salah satunya adalah kita, apa inovasinya lagi, Pak? Yang jelas kita akan mengembangkan aplikasi ya. Artinya kita udah punya aplikasi yang sampaikan Pak Kadis tadi adalah info kerja disnaker.go.pekanbaru.go.id. Memang aplikasi ini udah berjalan cukup lama ya. Seiring dengan juga kita juga memakai juga aplikasi dari Siap Kerja yang dari kerja ke Naker. Cuman masalahnya memang ada. Apa tuh, kita herannya gini, perusahaan itu lebih cenderung dia ke swasta. Ya, padahal itu berbayar. Berbayar. Ini gratis ya. Ini gratis seperti di Jobstreet. Dia berbayar, mau berbayar. Padahal kita pemerintah udah disiapkan sarana gratis, tapi itu juga sulit. Makanya kita juga ke depan kita programkan, artinya di samping tadi itu yang disampaikan Pak Kadis, kita berupaya untuk mengundang pimpinan perusahaan melalui coffee morning. Kita sampaikan program kita, artinya kita juga akan membuat image bahwa kalau untuk pencari kerja, kalau mau cari kerja silakan masuk ke info kerja atau ke Siap Kerja. Jadi pilihannya banyak ya. Jadi gitu. Kalau mau swasta ini silakan ini, kalau negeri ini gitu ya. Ini gratis ini gitu ya. Dan bagi perusahaan juga gitu.
bagi perusahaan yang mencari tenaga kerja silakan masuk ke aplikasi siap kerja atau info kerja kota. Jadi bermacam kegiatan ke depan kita lakukan, dan juga kita juga ada rencana dengan Pak Kadis di mungkin mengundang talent Pak ya, talent yang lokal yang ada supaya bisa mempromosikan talenta muda yang bisa mempromosikan aplikasi kita supaya betul-betul dikenal oleh masyarakat, baik itu pencari kerja maupun perusahaan. Sehingga juga artinya sebenarnya kita kan membantu perusahaan kan. Dia ada kewajiban ke Perpres 4 tahun 1980 mungkin masih kita pakai kan, wajib lapor melakukan pekerjaan. Ya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ke depan angka pengangguran kita menurun, tingkat pengangguran terbuka di Pekanbaru juga menurun. Amin. Iya. Mungkin tambahan Pak Mas Sigit ya. Kami juga berencana ini membuka ada ruang bagi anak-anak muda pencari kerja di Kota Pekanbaru nanti ruang mereka berkumpul di Disnaker ya. Nanti ada semacam pojok talent corner ya. Di sana berkumpul lah anak-anak muda kita mengembangkan kreasi mereka bisa. Kemudian juga di sana nanti akan menjadi tempat berkumpulnya komunikasi, ya informasi. Komunitas ya. Ada komunitas ya, ada informasi di sana akan tumbuh dan berkembang. Bagaimana nanti dari hasil diskusi kita bisa menjadi bahan bagi kita untuk membuat kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan ke depan. Nanti disertai dengan kafe-kafe ya. Nanti anak-anak muda bisa duduk di sana. Bikin kafe ya. Mungkin kafe rencana kami juga. Mungkin Bu Sekretaris bisa tambahan sedikit, silakan tambahan sedikit. Biar semuanya komplit ya. Mic-nya boleh dikasih ke Bu Sekretaris, Bu Yuni. Ya, maju dikit Bu Yuni, silakan. Ada tambahan lagi? Sedikit aja boleh. Terima kasih Mas Sigit. Ya. Karena juga saya masih baru ya di Disnaker, baru bulan Maret baru bergabung di Disnaker. Selamat bergabung ya Bu. Selamat mohon arahannya juga untuk kemajuan Disnaker Kota Amin. Jadi waktu pertama saya masuk, saya mungkin sesuai dengan tugas kita sebagai sekretaris. Saya lebih melihat kepelayanan di kantor gitu, terkait dengan sarana dan prasarana. Jadi kalau saya lihat sih masih memang para pencari tenaga kerja ataupun yang lainnya masih bingung masalah ruangan-ruangan atau yang lain. Kemana gitu ya Bu? Iya, kemana Mas? Kalau ngadu nyari kerja kemana? Ya. Dan kami dengan Pak Kadis juga udah berencana membuat PTSP mini. Kan? Pasar kerjanya tapi mini lah gitu ya di daerah. Dengan bidang-bidang lain. Iya, dengan bidang lainnya. Betul. Layanan ketenaga kerjaan lah ya gitu ya. Ketenaga kerjaan. Jadi memang Pak Kadis pernah bilang kita ke pusat tenaga kerja udah bagus di situ, nanti saya bawa Bu Kadis ke sana. Jadi alhamdulillah hari ini kami telah berkeliling ditemani oleh Mbak Sri tadi. Memang udah lumayan, udah sangat bagus ya malah. Jadi insya Allah kedepannya kami juga akan mungkin sesuai dengan anggaran kami akan coba mencontoh apa yang ada di pasar ID. Jadi mungkin semua ide-ide Pak Kadis dan dari saya yang tadi tuh ya talent corner tuh yang eksekusi sekretaris nih kami coba realisasikan dengan sekuat tenaga demi melayani para jobbers seluruh di Kota Pekanbaru dan jadi Indonesia pada umumnya tetap semangat para jobbers. Oke. Makasih banyak nih. Makasih Pak Sekretaris ya tambahannya. Ya silakan di closing Mbak Reva. Ya makasih banyak untuk Pak Kadis, Pak Kabit dan juga Bu Yuni ya selaku sekretaris ya. Semoga ya Mas ini harapan-harapan ke depan jadi bisa terwujud. Amin. Terus mungkin kalau ada yang perlu dikorelasikan atau mau disinergikan dengan pasar kerja atau Pasker ID ini kita siap bantu. Kami mohon dukungan dari Pasker ID Mas Sigit sama Reva. Mbak Reva ya. Mungkin gitu aja kali ya Mas untuk podcast singkat untuk hari ini. Kita bisa tahu apa aja harapan dari teman-teman dari Dinas Pekanbaru ya, dan harapannya balik lagi semoga tahun depan atau tahun ini bisa semuanya terwujud dan bisa dieksekusi secepatnya. Amin. Kalau begitu mungkin udah untuk kali ini kita tutup. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.